Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Setelah berdiskusi, mereka akan memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng. Nah, mari membaca dongeng berikut ini. Diskusikan karakter yang ada dalam dongeng tersebut. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih dan harumnya semerbak memenuhi taman ini," kata putri 2. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya," jawab putri 1. Bunga sedap malam berkata, "Aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar dan berbatang keras," kata bunga anggrek. "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana," saut bunga mawar biru. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan mengisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan mengisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam berkata, "Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati." Bunga anggrek berkata, "Aku juga mau minta maaf, melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku minta maaf ya," kata bunga mawar biru. "Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk," jawab bunga melati. Nah, sekarang coba tulislah 4 tokoh yang ada pada dongeng beserta dengan karakternya. Tokoh yang pertama adalah bunga melati. Karakternya rendah hati, baik hati, dan tidak mudah tersinggung. Kemudian para putri kerajaan. Karakternya senang mengagumi keindahan dan keharuman taman bunga. Bunga sedap malam, karakternya pecemburu, tinggi hati, dan mau mengakui kesalahan. Sedangkan tokoh yang keempat adalah bunga mawar biru. Karakternya pencemburu,
suka menjelekkan karakter lain, dan mau mengakui kesalahan. Nah, kalian juga bisa menuliskan tokoh-tokoh yang lain beserta karakternya ya. Sekarang saatnya memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Lakukan bersama kelompokmu. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu banyak bunga yang ditanam dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga dalam pot. Suatu hari Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Dayu harus jujur dan mengakui kesalahannya. Ia juga harus meminta maaf kepada ibunya. Pernahkah kamu melakukan kesalahan? Pasti pernah ya. Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf, diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Nah, coba ceritakanlah pengalamanmu meminta maaf kepada teman. Nah, ini hanya sekedar contoh ya. Kemarin aku bangun kesiangan. Aku berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Sesampai di sekolah, aku segera berlari menuju kelasku. Aku tidak sengaja menabrak salah satu temanku saat berlari di koridor. Aku segera meminta maaf kepada temanku dan berjanji akan lebih berhati-hati. Manfaat tumbuhan selain memberikan oksigen juga untuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang rindang kita akan merasa segar dan sejuk. Kita dapat terlindung dari sengatan sinar matahari. Dayu dan teman-teman di kelas 3 melakukan kegiatan olahraga. Lapangan di sekolah Dayu cukup teduh karena ada beberapa pohon rindang di sekitarnya. Mereka melakukan gerakan seperti gambar berikut ini. Yuk kita ikuti gerakannya. 1. Badan berdiri tegak. 2. Rentangkan tangan ke samping. 3. Putarlah tangan ke depan 3 kali dan ke belakang 3 kali. 4. Badan berdiri tegak. 5. Rentangkan kedua tangan ke atas. 6. Liukkan badan ke samping kanan dan kiri. 7. Liukkan badan ke kanan atas. Liukkan badan ke kiri atas. 8. Liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.